kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Selasa 4 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Renungan kita akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR, dan doa akan dipimpin oleh Suster Maria Claudia, PRR. Mari kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh hari ini. Kami bersyukur pula untuk sapaan sabda-Mu yang sungguh menggugah hidup kami. Kami mohon, mampukanlah kami untuk terus menanamkan dalam diri rasa belas kasih dan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga
Perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti mengalami masalah dan percobaan dalam kehidupan kita. Seringkali masalah itu datang tanpa diundang, dan masalah-masalah itu sudah menunggu di depan kita. Dan seringkali ketika orang mengalaminya, orang merasa heran, orang merasa tak berdaya, orang merasa tidak ada apa-apanya dengan hidup ini. Tapi ada juga masalah yang bersumber dari kecerobohan kita sendiri. Pada hari ini, Injil Tuhan berbicara kepada kita tentang badai yang dialami oleh para murid. Mereka panik ketika mengalami badai itu. Dan pada saat itu Yesus bahkan sedang tertidur. Dan para murid dengan spontan membangunkan Yesus. Dan ketika Yesus bangun, Yesus dengan kuat kuasanya menghalau badai itu dalam sekejap. Tindakan Yesus ini memberikan tanda heran kepada orang-orang yang ada di dalam perahu itu. Dan inilah pekerjaan kealahan yang Yesus perlihatkan kepada orang di zamannya, kepada mereka yang berada bersamanya di dalam perahu itu. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menjadi lemah, tak berdaya ketika kita mengalami badai hidup. Kita bahkan lupa kalau Yesus adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan kita, sosok Tuhan dan Guru kita yang mampu menghalau setiap badai kehidupan kita. Untuk itu pada hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ketika kita mengalami badai kehidupan kita, tantangan-tantangan entah berat atau ringan, kita harus pergi kepada Yesus, membangunkan Dia, panggil Dia, menyerukan namanya. Dan satu hal yang penting adalah kita harus percaya bahwa Tuhan mendengarkan teriakan kita minta tolong. Kita cukup percaya segala keajaiban Tuhan akan terjadi pada kita. Badai hidup kita akan berhenti di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang yang kehilangan harapan dalam hidup oleh karena berbagai situasi yang dihadapi saat ini, ya Bapa, kuatkan hati mereka dan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang yang menjauhkan diri dari ajaran-Mu, kami mohon teguhkanlah iman dan harapan akan Yesus Kristus
yang menjadi sumber kekuatan hidup setiap orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, berikanlah mereka rahmat serta kekuatan dalam menghadapi penderitaan hidup, dan satukanlah penderitaan mereka bersama kurban putra-Mu di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih telah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan pada hari berikutnya. Kami selalu hadir untuk menyapa setiap hati.